kalau misalnya si circle ini, tadi di namanya itu kan ada kata circle. Ya. Kemudian kalau kita lihat di logo depan itu semacam huruf C tapi ada kopinya gitu. Ya, Ini betul. arti namanya apa sih Mas? Kalau tutup di situ saya tulis tutup sengantuknya. Sengantuknya. Antara Sengantuknya saya, siapa nih Mas? antara saya yang ngantuk atau pengunjung saya yang ngantuk. Hai people, kali ini usahaku mau ngajak nih people buat nongkrong-nongkrong dulu di salah satu kafe yang ada di daerah Tembalang. Tapi nggak cuma nongkrong aja, kita bakal ngobrol bareng sama ownernya langsung. Dan sekarang bisa-bisanya udah hadir, yaitu Mas Rian Adi Putranto. Dia merupakan owner dari Circle Coffee and Space. Ya. Mas Rian, apa kabar? Baik, terima Ya, kasih. Mas. Ya, makasih ini udah diundang di acaranya Pemkot Semarang. Kita yang makasih malahan boleh main ke sini. Ya. Ini ngomong-ngomong soal Circle Coffee and Space ini namanya cukup unik ya. Kenapa sih ada space-nya? Kan kadang cafe and apa, and eat atau apa, ini kenapa space? Nah, penamaan itu sendiri kan itu menurut preferensi pribadi setiap owner sebenarnya. Kan coffee and eatery, coffee and cake itu kan sebenarnya hanya pendamping. Nah, kalau konsep saya sendiri itu kan memang saya menggabungkan antara burjo dan coffee shop. Nah, di mana kalau coffee and burjo atau dan lain-lain itu nggak cocok. Nah, mix and match-nya masih kurang, makanya kita sediakan space karena mayoritas yang datang ke sini teman-teman yang masih butuh tempat untuk doing something seperti itu. Oh begitu. Jadi dari namanya udah kelihatan bahwa di sini tempatnya cukup luas untuk bisa berkegiatan begitu ya Mas ya. Betul. Ini lokasinya ada di mana Mas? Ini lokasi kalau tepatnya di Jalan Mulawarman Timur Dalam untuk nomornya 35 ya. Di Keramas, Kecamatan Tembalang. Oke, sebenarnya kalau dari sisi lokasi agak pelosok, agak masuk begitu ya Mas? Ya, betul. Tapi ini mengurangi sisi strategisan nggak sih? Enggak sih Mbak, karena kan memang saya sengaja cari lokasi yang seperti ini kan pertama kan tenang, jauh dari keramaian. Jadi kan untuk teman-teman yang datang ke sini itu punya privilege lebih untuk bisa nongkrong sama teman-teman ataupun ketika forum atau ada agenda-agenda mahasiswa yang lain bisa lebih nyaman lah seperti itu bersama komunitas dan lain-lain kayak gitu. Oke, dan kalau misalnya dilihat memang sini suasananya cukup asri, cukup segar karena di kanan kirinya depan belakang itu adalah sawah dan kebun. Iya, betul. Ini nggak mau mengangkat konsep yang sekarang kan banyak di kafe-kafe yang istilahnya kayak ala-ala Bali yang pemandangannya padi, sawah gitu. Ya, sebenarnya kan pemandangan itu kan bonus Mbak buat saya karena kan memang wilayah ini kan baru berkembang ya bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau misalkan memang masih sawah ya masih begini adanya kayak gitu. Ya alhamdulillah itu buat kami komplimen sih nilai plus karena memang dari owner pemilik tanah belum ada yang bangun seperti itu. Oke, karena tapi kalau misalnya itu dijadikan satu konsep harus punya sawahnya ya, karena kalau enggak Ya, udah di gitu. konsep seperti itu begitu dibangun rumah, berubah konsep ya. Betul. Jadi kan gimana ya Mbak? Kalau misalkan ada yang mau meniru konsep saya seperti ini, itu kan jarang gitu loh. Apalagi kan trennya kalau wilayah-wilayah yang dekat tempat saya ada ini, itu kan mereka seperti di Bandung, Jalan Dagu, yang mana rata pinggir jalan seperti itu. Nah justru ketika kita nyempil ini banyak sih teman-teman yang menjadikan kita opsional pertama untuk bisa datang ke sini seperti itu. Oke, dan kalau misalnya si circle ini tadi di namanya itu kan ada kata circle. Ya. Kemudian kalau kita lihat di logo depan itu semacam huruf C tapi ada kopinya gitu. Ya, Ini betul. arti namanya apa sih Mas? Jadi circle sendiri itu menurut saya pribadi itu sebuah filosofi di mana siapapun yang datang ke sini, entah saya pribadi sebagai owner ataupun saudara-saudara, keluarga atau teman-teman yang di sini, apapun yang positif jangan sampai terputus seperti lingkaran, makanya namanya circle. Nah, sedangkan di era sekarang belakangan ini kan banyak tuh yang ngomong circle, circle, circle yang artinya adalah lingkup
untuk pertemanan mereka ataupun persahabatan mereka. Nah, cocok banget buat nama kayak gitu sih Mbak. Oh begitu. Dan jadilah nama Circle Coffee and Space. Tapi gampang sih Mas Tony. Iya. Pokoknya ya Circle gitu. Nah, gitu. Oke. Dan kemudian kalau dari Circle sendiri, ini kan di daerah yang ya tadi kanan kiri masih sedang berkembang begitu ya. Di sini banyak kos-kosan segala macam. Kenapa pilihnya usaha dibikin jadi kafe? Nggak bikin kos-kosan aja atau mungkin usaha yang lain laundry atau warung makan gitu? Sempat kepikiran dulu untuk bikin kos-kosan, cuman kan semua penghuni kos itu kan butuh suatu tempat untuk makan ataupun untuk nongkrong. Nah, daripada mereka jauh-jauh, karena di dalam ini kan memang belum banyak, ya saya mengawali lah untuk itu. Jadi kan ketika memang nantinya sudah padat, saya di situ sudah dikenal orang sebagai tempat yang enak buat nongkrong lah. Oke, tapi sebenarnya kalau dipikir kan Mula Warman ini hampir di yang Mula Warman utamanya ya itu kan isinya kafe semua. Bisa dibilang itu kelurahan kafe ya? Iya, betul. Nah, gak takut nih Mas, maksudnya kan persaingannya pasti kuat dong, banyak banget saingannya. Dan ini ikut nyemplung di situ malahan ikut bersaing. Dalam bisnis itu kan pasti ada segmentasi dan market Mbak. Jadi kan ada yang mereka marketnya middle to high, ada middle to low. Nah, saya kan berdiri di tengah-tengahnya karena saya pengen main aman. Dimana teman-teman ini kalau makan mereka seringnya cari yang semurah-murahnya, tapi kalau nongkrong sama teman mahal pun nggak apa-apa, kan seperti itu. Nah, ketika mereka nongkrong itu kan identik dengan yuk ngopi, nah seperti itu. Makanya kan saya menggabungkan konsep antara burjo dan coffee shop seperti itu. Makanya jadilah seperti ini. Nah, ketika saya memang ada di market tengah-tengah, jadi itu kan semua kalangan seperti itu Mbak. Jadi untuk ketakutan saya sih enggak, karena saya berada di segmentasi dan market yang berbeda dengan mereka. Oke, jadi mengambil yang di tengah-tengah ya, Ya, bisa betul. ngambil keduanya, mau yang high dengan menu-menu yang spesial ada, mau ngambil yang low dengan menu-menu rumahan juga ada. Ada, Ya? seperti itu. Dan di awal, ketika kemudian memilih untuk, oke ini sepertinya mau bikin kafe nih, gitu. Awal mula ceritanya gimana sih Mas? Memang sudah berjiwa pengusaha, sudah mulai punya beberapa usaha, atau ini jadi usaha sampingan atau gimana? Bukan sih, dulu saya tetap pekerja kantoran gitu. Saya sama keluarga saya tetap pekerja kantoran. Cuman kan di era sekarang itu adalah era yang paling gampang untuk kita mendapatkan atau mencari sesuatu. Terlebih tentang pengembangan diri kita gitu Mbak. Jadi kan apa sih media untuk kita bisa mengembangkan diri? Satu-satunya jalan adalah bisnis gitu. Jadi saya lepas dari kantor itu saya kepikiran, saya punya banyak komunitas, adik-adik saya juga punya banyak komunitas gitu. Gimana kita memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita ya dengan cara seperti ini gitu kan. Nah, untuk bisnis yang saya lakuin sendiri itu kan memang bisnis keluarga gitu kan, antara saya, orang tua dan adik-adik. Jadi kita secara tidak langsung memegang teguh filosofi circle itu sendiri. Jadi persaudaraan itu jangan sampai putus seperti lingkaran. Makanya kita punya bisnis seperti ini. Gitu. Oke, persaudaraan seperti lingkaran, semoga hubungannya tidak pernah putus begitu. Betul. Ya? Tapi tentu saja yang namanya usaha keluarga itu ada sulitnya, ada tantangan tersendiri. Kita akan tanya setelah ini sama Mas Oke. Jadi jangan kemana-mana, itu bersama kami. Ini usaha.
masih di Ini Usahaku, episode Circle Coffee and Space. Masih bareng sama Mas Rian. Tadi kita di akhir segmen pertama ngobrolin bahwa ini merupakan sebuah bisnis keluarga ya. Dan bisnis keluarga itu banyak tantangannya ya Mas. Yeah. Kadang ada perasaan gak enak, kadang ya bisa masalah bagi-bagi ini tuh juga bisa jadi problem kalau tidak ditangani dengan baik. Betul, ya. Kalau di manajemen Mas Rian sendiri seperti apa ini? Jadi gini Mbak, peran saya di sini adalah operasional, yang mana saya punya peran untuk menjalankan bisnis ini secara langsung di tempat. Nah, dari situ kita bisa tarik kesimpulan bahwa saya 3 bersaudara nih, yang mana saudara saya itu adalah investor, yang mana dia pasif. Dua-duanya ikut semua? Ya, betul. Peran mereka itu seperti direksi lah kalau di perusahaan, di mana mereka itu hanya bisa mengusulkan dan akan datang ketika memang saya undang untuk membicarakan sesuatu. Jadi untuk tentang operasional memang semua mutlak saya, kan seperti itu. Jadi untuk pembagian dan lain-lain memang tidak seperti yang dibayangkan, misalkan 3 orang terus 33, berapa sekian persen, tidak seperti itu karena kita punya hitungan sendiri. Seperti itu. Ada berapa persen yang kita harus berikan kepada yang membutuhkan juga, yang mana itu kan sudah mengurangi daripada 100% presentasi keuntungan kita. Terus harus ada yang kita sisihkan sebagai kas untuk pengembangan kita selanjutnya dan lain-lain seperti itu. Pun semua itu kan yang diambil dari keuntungan ya Mbak ya, kan seperti itu. Ya asalkan memang dari awal kita sudah punya kejelasan tentang peran masing-masing, insya Allah ya kita tetap bisa menjalankan bisnis kita sampai kapan. Nah ini berarti kemudian untuk modalnya juga apakah 30-30 semua atau ya punya persenan masing-masing? Kalau dia mau modal sebenarnya paling banyak ya jelas orang tua ya, karena tanahnya punya orang tua juga kan gitu. Cuman kan dari kita memang modal awal itu semampu kita, tapi kita kembangkan sebaik mungkin. Lewat mana ya, lewat saya sebagai operasional seperti itu. Karena saya punya kiblat, ada pengusaha lain di luar sana yang memang dia itu bisnis keluarga, tapi dia bisa awet sampai puluhan tahun. Dan bahkan mungkin sekarang masyarakat mengenalnya sebagai pebisnis transportasi terbesar di Indonesia. Nah, dari situ saya belajar bagaimana mengelola bisnis keluarga yang baik dan benar. Pun di situ semua keluarga terlibat, tapi tidak semuanya bisa mendapatkan porsi yang sama. Karena kembali lagi kalau kita menjalani kan ya bisa diibaratkan semua punya tugas pokok, posisi tupoksi masing-masing seperti itu. Jadi semua ikut berperan, tapi betul, punya perannya masing-masing. Betul, betul sekali. Oke, dan tadi disebutkan bahwa tanahnya orang tua, tapi kemudian sama anak-anaknya dikembangkan begitu. Ya. Dengan begitu orang tua juga punya perannya nggak? Atau ya sudah monggo silakan anak-anak mandiri untuk mengelolanya? Oh jelas punya, orang tua itu kan sampai kapanpun akan tetap menjadi penanggung jawab. Pun kita juga punya tanggung jawab karena sudah diberikan kepercayaan. Karena bagi saya itu kepercayaan itu hal yang memang paling mahal sih, apalagi dari orang tua kita sendiri ya kan. Daripada nanti kedepannya tanah ini nganggur atau tidak terawat, ya sudah kita kelola bareng-bareng menurut kemampuan kita masing-masing. Ya alhamdulillah bisa jadi bisa jalan seperti itu. Oke, jadi orang tua menjadi dewan penasihat gitu. Betul, penasehat. Dan memang kalau usaha keluarga itu seperti pisau bermata dua. Ya. Bisa menjadi membawa keluarga ini kesejahteraan, ikatan keluarganya makin erat, atau malah bisa bikin bubar gitu kan. Dan alhamdulillah ini semoga ke arahnya yang positif begitu ya. Dan pasti sebagai kakak pertama kan? Iya, saya anak pertama. Oh ya, membimbing adik-adiknya. Betul, iya. Secara nggak langsung kan saya menarik mereka untuk bisa ayolah kita bareng-bareng. Ya secara nggak langsung juga bisnis ini menjadi media atau wadah kita untuk bisa selalu jalan bareng, berkumpul, silaturahmi dan lain-lain. Pun kita masing-masing dari kita memang sudah berkeluarga ya masing-masing, dan sudah beberapa dari kita juga sudah mulai punya keturunan seperti itu. Yang kita harapkan kan nanti sampai anak cucu kita akan tahu lah bagaimana orang tua kita itu benar-benar struggle untuk membentuk sesuatu yang satu seperti itu. Wadahnya ya seperti ini. Oke, dan kemudian sebagai kakak yang
mengajak adik-adiknya untuk ikut, ayo kita bikin sesuatu bareng gitu. Apakah yang lainnya juga memang memiliki passion yang sama atau kebetulan adiknya nurut semua deh? Kebetulan kan yang mendorong keluarga kita untuk bisa terjun di dunia bisnis. Basically kan kita dulu pekerja kantoran semua, orang tua 2 juga pegawai negeri, adik saya juga ada yang pegawai negeri, seperti itu. Nah, itu adalah adik saya yang terakhir, karena suami dari adik saya yang terakhir itu keluarganya memang pebisnis, seperti itu. Dan kita ya belajarlah dari mereka bagaimana mereka itu struggle untuk bisa membangun bisnisnya sampai puluhan tahun. Pun itu juga bisnis keluarga. Oh, malah belajar dari situ. Adik ketiga itu. Ya. Baik. Dan ini kan pasti beda ya. Keluarga yang tadinya pekerja jadi pebisnis. Pasti sudut pandang segala macam dalam memberikan pertimbangan akan berbeda. Nah, kalau untuk sekarang gimana Mas Rian merasakannya? Yang kan shifting berarti ada di generasinya Mas Rian ya. Apakah ada kendala atau malah sangat mendukung? Sangat mendukung pastinya, karena di zaman sekarang ini kan hal yang paling gampang buat berkembang adalah berwirausaha ya, karena media yang kita punya sudah sangat maju daripada zaman dulu lah gitu. Jadi kan lewat situ satu persatu dari adik-adik saya ataupun orang tua saya itu kan akan bergeser sudut pandangnya. Oh, ternyata wirausaha di zaman sekarang itu asik. Pertama, kita bisa punya banyak teman relasi dari yang kita nggak kenal ataupun kita nggak tahu lah, jadi tahu. Kita yang belum pernah lakuin jadi pernah melakukan, seperti itu. Ya contohnya mungkin kalau misalkan di luar sana masih banyak yang belum punya bisnis keluarga, pola silaturahmi itu hanya datang salaman, mungkin makan bareng dan lain-lain, wisata bareng pulang. Tapi dengan adanya bisnis ini kita satu sama lain jadi saling bisa merangkul. Kayak gitu. Oke, jadi saling bisa merangkul. Kalaupun ketemu ngobrol, pembicaraannya lebih bermakna jadi berbobot dan juga. lebih kompleks sih. Gitu. Oke, dan tentu saja kalau tadi kan kita sudah ngomongin di belakangnya ya, gimana untuk membangun bisnis keluarga. Kita belum ngebahas soal circle-nya nih. Ada makanan apa aja, beberapa sudah kita sajikan, tapi pasti penasaran kan lengkapnya apa? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ini Usaha. Buat kamu yang pengen wisata ke kota lama tapi bingung mau parkir di mana, gak usah bingung, karena ada 3 spot kantong parkir resmi yang pasti aman buat parkirin kendaraan kamu. Tiga kantong parkir resmi itu ada di samping Museum DMZ, Metro Point di depan Satlantas, dan parkir umum di Jalan Empu Tantular. Strategis kan? Yuk, parkir kendaraan kalian di tempat resmi yang sudah disediakan, biar gak mengganggu pengguna jalan lain. Masih di Ini Usahaku, episode Circle Cafe and Space. Dan sekarang kita sudah melihat di depan ada beberapa menu ya. Ada menu apa aja nih Mas? Ini churros, terus kita juga ada beberapa menu minuman yang udah kita sajikan dari menu kita ya.
Yang pertama kita ada charcoal latte, yang kedua ada gula aren kopi. Nih, yang gula aren ya. Favorit semua orang lah. Nah, terus yang Jawarannya terakhir ya. itu kita ada cookies and cream. Nah, ini tipe-tipe kesukaan kayak saya yang biasanya milk base, non coffee, ya begini. Terus terakhir kita ada platter by circle seperti itu. Yang konten dari isinya adalah sosis, terus ada french fries, dan ada jamur crispy. Oh, ini jamur crispy Ya, ya? jamur crispy. Oke, baiklah. Untuk snacknya, range berapa sampai berapa, Mas? Range kita ada mulai dari 10 ribuan ya. Basically semua menu kita sebenarnya masih di bawah 20 ribu. Baik makanan, snack ataupun minuman seperti itu. Minumannya Mas sekitar berapa nih? Approximately antara harga 10 ribu sampai 18 ribu. 18 ribu. Wah, sangat ramah di kantong mahasiswa. Betul. Gitu. Dan kemudian kalau untuk dari minuman sendiri punya berapa jenis? Untuk total menu kita ada sekitar hampir 40-an ya mungkin ya. Kalau minuman karena kita ada beberapa section. Yang pertama teh, yang kedua kopi, yang ketiga latte series, yang keempat fresh and squash. Oke, dari 4 segmen itu masing-masing favorite-nya apa yang best seller? Yang pasti ya pasti kopi. Karena kan sekarang kalau orang ngajak nongkrong itu kan bukan yuk Ngopi, nongkrong, pasti. yuk ngopi yuk. Nah, pasti kan otomatis dia mau pesan kopi gitu. Kopinya kopi apa tuh kalau yang paling laris? Gula aren sama kita punya kopi susu circle original. Bedanya apa tuh sama yang lain? Cuman beda ini layernya aja sih Mbak. Kalau misalkan gula aren kita pakai gula aren, tapi kalau kopi susu circle kita pakai susu kental manis gitu. Karena akan lebih rasanya sendiri kan kopinya akan lebih menonjol tapi bisa mengurangi rasa pahitnya. Oh, begitu. Baik, jadi ramah buat yang suka kopi tapi manis-manis ya. Ya. Dan kemudian kalau dari milk base ataupun squash dan lainnya? Kalau squash kita basically kan dari soda Mbak. Soda yang kita campur dengan beberapa perasa seperti itu. Nah, untuk yang milk base sendiri latte itu kan harus ada susunya. Nah, untuk charcoal dan lain-lain itu ya juga ada perasanya seperti itu. Yang kebanyakan paling favorit apa? Favorit di kita ada red velvet. Kalau yang milk base ya ada red velvet dan guilty latte. Kalau yang squash? Kalau yang squash kita ada lemon sama almond. Satunya lagi apa? Fresh itu ya? Tea kalau kita. Tea kita ada lemon tea, strawberry tea juga banyak yang pesen juga sih. Oke, baik. Menu-menunya menggiurkan ya. Kalau makanannya Mas, karena tadi di depan kita lihat caranya unik ya kita kalau mau pesan ya. Ya betul, karena kan saya memberikan privilege lebih lah ke mereka-mereka yang mau custom. Gitu. Bukan hanya motor sama mobil aja yang bisa di custom, makanan pun bisa. Gitu. Jadi kan kita tidak memberikan menu paten, yang penting kan kita memberikan mereka, menu dasar kita adalah ini, untuk topping dan layernya silahkan dibuat sendiri seperti itu. Oh begitu, jadi pilihan mie-nya pun banyak rasanya. Ini Betul. selalu berubah atau ya itu? Untuk menu varian Indomie saya ganti menurut kondisi. Menurut kondisi, Ya. kondisi apa tuh? Keuangan atau musim? Bukan, karena kan kadang-kadang ada sesuatu yang hype ya di masyarakat. Nah kita ikutin aja itu hype. Seperti itu. Jadi selalu mengikuti tren ya? Betul, Oke. betul. Dan ini tadi kita udah ngomongin tapi belum dicoba loh. Kita coba ya. Minum juga dong Mas. Ya, Kita- siap. Ini kalau Mas Rian yang best sellernya ya gula aren tuh. Oke. Kita aduk dulu. Kalau yang ini cookies ya. Cookies Saya and suka cream. yang rasanya manis-manis. Juga suka cookies. Enak loh, seger banget ini. Rasanya manis. Terus apalagi yang ada cookies-cookiesnya gini paling suka sih saya Mas. Apalagi ini pakai churros, pakai platternya, aduh, mantap banget ya. Sambil ngobrol, sambil ketemu sama teman-teman pasti asik. Dan kemudian kalau tadi dari makanan udah, cemilan udah, minuman udah. Apalagi Mas? Masih ada yang belum disebut atau udah semua nih? Kalau makanan kita best seller ada chicken katsu. Oh, ada chicken katsu Ya, juga. ada chicken katsu, terus karage, terus ada ayam pokok juga sih. Oh, menunya cukup beragam ya ternyata. Mau yang ekonomis, mau cemilan, mau yang berat, semua Ya. ada. Kalau untuk pemesanannya, dine in aja atau online juga bisa? Kita online juga ada.
melalui Grab sama GoFood seperti itu. Oke, dan kalau sosial media ada Mas? Sosial media kita ada di Instagram circlecoffee.smg. circlecoffee.smg. Oke. Terus kalau kita ngomongin ke depannya, kira-kira Circle mau apa nih? Apakah mungkin mau memperluas sebelah-sebelahnya masih kosong nih ya? Atau mau bikin franchise atau menambah menu? Lebih ke menambah menu sih. Kalau franchise kita enggak, karena memang komitmen awal kita adalah pengembangan secara internal keluarga kita sendiri. Jadi sebisa mungkin kita tidak akan melibatkan orang lain. Untuk selanjutnya sih menu, mungkin karena bisnis itu kuncinya ada di adaptasi ya, dan inovasi. Jadi selama memang nanti ke depan ada yang baru yang perlu kita harus ikuti ya, kita akan ikuti itu. Sebenarnya simpel kok Mbak, maksudnya kalau misalkan dari saya, bisnis itu nggak mahal. Hanya niat dari kita aja gitu loh, karena zaman sekarang kan dari pola perekonomian itu kan sudah tinggi gitu loh. Nah, kalau masing-masing dari kita aja untuk menghidupi diri sendiri itu sudah mahal, masa bisnis bila masih bisa mahal? Itu mindset yang bagus ya untuk seorang pengusaha, harus begitu ya Mas ya? Iya. Oke, baik. Dan terakhir, ada yang mau disampaikan Mas? Boleh dong dipromoin ini biar pada datang ke sini. Jam bukanya tadi juga belum kita sebutin. Dan lokasinya mungkin mau disebutin lagi boleh? Oke. Untuk jam buka saya kalau misalkan nulis di Instagram itu siang menjelang sore. Siang menjelang sore. Ya, antara jam 2 sampai jam 3. Begitu, baik. Ya, kalau tutup di situ saya tulis tutup sengantuknya. Sengantuknya Antara siapa nih Mas? Antara saya yang ngantuk atau pengunjung saya yang ngantuk. Jadi dapat kalau pengunjungnya nggak ngantuk-ngantuk. Gitu. Karena kan pebisnis itu harus bisa fleksibel mengikuti keadaan. Kalau nggak fleksibel, ya percuma jadi pebisnis. Jadi nggak ada nih yang misalnya nongkrong di sini sampai malam terdiusir karena udah mau tutup. Oh, hampir nggak ada. Lampunya dimatiin dulu. Oh, hampir nggak ada. Itu kalau lampunya dimatiin, khawatir tidur nanti. Oh iya. Saking nyamannya di sini ya. Iya. Aduh, jadi buat ibu yang udah penasaran, langsung aja pokoknya datang ke Circle Coffee and Space. Ada di daerah Mula Warman, gampang banget untuk nyarinya. Ada di Maps juga ya Mas? Ada di Google Maps juga ada. Oke, dan kita juga terima kasih untuk Mas Rian yang Oke, udah ya, kasih waktunya buat sama-sama. kita ngobrol di sini. Buat Siap. ibu juga terima kasih. Jangan lupa untuk selalu tonton ini usahaku yang tayang hari Kamis hanya di YouTube channel Semarang Pemkot. Buat kamu yang punya usaha serupa atau usaha unik lainnya, pengen diliput sama kita, boleh banget langsung DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Nanti buat yang terpilih akan diliput secara gratis. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye!